action let's go 저 건물을 찾으러 Baik, apa kabar Indah? Baik, alhamdulillah. Tadi gimana jalannya ke sini? Macet nggak? Macet dan juga jalannya licin karena habis hujan tadi. Oh, Indah dari mana tadi? Dari rumah? Dari Sipit. Oh, dari Sipit. Oh ya, sebelumnya Indah datang ke sini itu karena paksaan atau karena sukarela dari diri Indah sendiri? Karena sukarela. Sukarela. Oke, sebelumnya berarti Indah udah tahu ya siapa saya? Udah. Nah, tapi izinkan saya untuk tetap memperkenalkan diri ya. Nah, di sini perkenalkan saya Lisnawati. Indah bisa panggil saya Ina. Saya sebagai konselor Indah pada hari ini. Nah, sebelumnya Indah udah tahu belum apa itu konseling? Belum. Berarti izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu ya. Nah, konseling di sini adalah proses yang dilakukan oleh dua orang, yaitu saya sebagai konselornya dan Indah sebagai kliennya yang membahas permasalahan yang mengganggu diri Indah di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Indah bisa cerita apa aja, sebebas-bebasnya Indah, semua Indah ceritain kepada saya. Nah, Indah jangan takut kalau ceritanya bakalan tersebar atau bocor, karena yang tahu cerita Indah hanya saya, Indah, dan Tuhanlah yang tahu. Nah, juga di sini kita tidak boleh untuk melanggar sara, terus juga adat, dan di luar dari pembahasan kita. Dan juga nanti di sini Indah bercerita, ceritakan semua masalah Indah. Nah, nanti saya yang merespon. Nah, apakah Indah sudah paham apa itu konseling? Paham. Sudah mengerti berarti ya? Ya. Oke, berarti bisa kita lanjut ke sesi berikutnya? Bisa. Udah yakin bisa? Ya. Ya. Nah, sekarang apa? Ceritakan masalah apa yang Indah sedang alami. Silahkan. Jadi gini, kan saya ini punya teman. Jadi dulu tuh saya tuh kayak kemana-mana tuh selalu berdua. Kayak abis kuliah tuh langsung pergi cari makan, main berdua, terus malam juga kadang main berdua gitu. Udah deket emang gitu. Terus tapi nggak tahu kenapa nih semester 3 ini tuh dia tuh kayak tiba-tiba cuek gitu dengan kami. Cuek. Kayak mana ya, kayak ndak mau negur gitu. Nah, padahal kan udah inisiatif nih mau negur, tapi kayak balasan responannya tuh kayak ndak senang gitu, kayak mana ya, seperti Kayak cuek gitu ya? iya cuek, kayak jutek gitu. Nah, terus juga kami WA juga ndak pernah dibalas, padahal dia aktif nih di WA, tapi dia tidak pernah balas WA kami nih. Padahal kami nih di WA ngechat tuh juga tentang tugas gitu. Terus juga kami udah minta maaf kan, karena kayak ngerasa gitu, kalau kami salah gitu, udah minta maaf biar dia tuh yo ndak do balik lagi gitu. Nah, tapi ndak sama baik gitu, dia masih tetap kayak gitu baik gitu, ndak do baik-baiknya. Terus juga ya itulah, dia tetap cuek gitu ya? iya.
Oke, berarti izin saya simpulin dulu ya. Berarti di sini Indah punya teman dari semester lalu. Nah, udah sekelas, udah sering bareng-bareng terus, pulang kuliah juga cari makannya bareng-bareng, berdua terus gitu. Terus tiba di semester ini sifat dia itu tiba-tiba berubah gitu. Indah tidak tahu karena apa dia berubah. Terus Indah juga udah minta maaf karena takut salah, tapi dia tetap dengan sikap dia yang tiba-tiba nyuekin, gak bales WA gitu. Indah jadi bingung gitu ya. Iya. Benar? Iya. Oke. Berarti dari semester lalu nih, itu kalian hampir tiap hari berarti ya sama-sama terus. Iya. Kalau untuk di awal semester ini gimana? Awal semester ini juga jarang sih berinteraksi dengan dia, soalnya ya karena kan biasanya balik kampus tuh ya main kan atau cari makan sama-sama, tapi dia enggak, dia pergi duluan gitu. Nah itu pun dia pergi duluan tuh kalau tidak ditanya nak kemana dia langsung pergi-pergi baik gitu. Kalau yang di semester lalu nih, nah apa dia kayak gitu juga ke Indah? Atau pas pergi tuh dia izin dulu dah aku duluan ya, atau gimana? Ada enggak? Ya kalau semester lalu ya ada yang bilang kalau mau pergi tuh ya dia mau pergi gitu dengan siapa gitu kan. Nggak, tapi keseringan ya perginya dengan kami. Berarti pas di semester ini aja ya dia kayak gitu, jadi tiba-tiba pergi gitu tanpa pamit dulu ke Indah. Iya, sebenarnya nggak bermasalahin itu juga sih. Cuman ya masalahnya itulah dia tiba-tiba cuek gitu. Pas dia nggak pamit nih sama Indah, dia mau pergi. Itu Indah ada nebak dah, ini dia perginya sama siapa atau emang Waktu dia bilang kayak gitu ya kami kan nanya, terus dia bilang mau pergi dengan cowoknya. Ya udah, ya nggak mungkin kan kami itu, karena kan tuh cowoknya gitu. Benar. Iya, Bukan hak Indah juga untuk melarang gitu ya. dia juga semester 3 lebih sering main dengan cowoknya kan daripada kami, jadi ya itu. Berarti dia punya cowok itu udah dari semester lalu, berarti udah lama ya? Udah lama. Oke. Indah udah pernah, kan tadi Indah bilang Indah juga udah pernah minta maaf nih sama dia karena Indah takut Indah ada salah gitu. Nah itu ada nggak dia ngerespon Indah? Ada sih. Nah gimana responnya? Responnya ya dia minta maaf juga, cuman ya sifatnya masih sama baik gitu. Kalau di aslinya kalau ketemu ya tetap cuek baik. Malah kalau misalnya kami ngelihat ke belakang nih, misalnya dia duduk di belakang, terus dia kayak langsung pura-pura ngomong gitu sama orang gitu, kayak ndak mau nian gitu. Nah yang lihat kami tuh kayak benci nian gitu katanya. Itu dimulai saat pertengahan semester ini atau emang udah dari awal gitu, abis libur nih masuk semester itu dia udah kayak gitu, atau emang pas udah tiba-tiba di tengah semester aja dia tiba-tiba gitu? Apa ya, 2 bulan pas semester 3 kayaknya. Tapi pas awal-awal tuh emang dia udah gini ya, udah emang jarang berinteraksi. Udah beda gitu sikapnya ya? Iya udah beda. Tapi ya itulah, jadi kayak takutnya tuh orang-orang tuh pasti bakal ngira kami nih kan yang ninggalin dia, padahal kan dia dewek yang ngejauhin diri gitu. Berarti dia nggak ada ngejelasin gitu ya? Nggak. Kenapa dia tiba-tiba berubah sikapnya atau apa gitu? Nggak ada. Sehari sebelum dia nyuekin Indah yang benar-benar nyuekin itu, Indah ada berinteraksi sesuatu nggak sama dia? Ada. Waktu itu pergi kan ke mana? Ke ada acara organisasi. Nah itu kan malam pulangnya.
Nah itu tuh masih senang-senang baik, masih ketawa-ketawa. Nah terus besoknya kami ngechat dia, nanya nih, ada yang ditanya kan pokoknya ya. Itu juga demi kebaikan dia juga gitu. Nah kayak intinya dia mau pergi dak ke sini, kalau mau serempak beda gitu loh dengan kami. Tapi dia tidak pernah balas dan dibalas-balasnya sampai besok, sampai seharian tidak pernah dibalas. Jadi ya udahlah kami tarik lagi pesan itu. Oh, berarti pas pergi malam itu pulangnya gitu masih biasa-biasa aja. Iya masih biasa-biasa. Terus besoknya ya itulah mulai tidak dibalas-balasnya, soalnya mulai cuek gitu. Indah pernah nanya langsung nggak ke dianya? Kayak, kok ini kenapa sih gini gitu nah? Atau kayak ketemu gitu nanya langsung, kenapa emangnya gitu? Nggak pernah sih, karena kemarin waktu hari Senin itu kan, nah kami tuh tanya, yo jadi dah ikut organisasi itu. Terus dia jawabnya kayak jutek gitu nah, sambil geleng-geleng, nggak ada ngeluarin suaranya gitu. Jadi ya kami udah malas lagi nanyain itu. Kan Indah udah 2 semester berarti ya deket sama dia. Nah, atau mungkin pas Indah nanya itu moodnya lagi nggak baik. Untuk yang sebelum-sebelumnya ada nggak Indah ngerasain pas dianya nggak, moodnya lagi nggak baik nih, Indah nanya, dia sikapnya juga gitu. Terus tanggapan Indah kayak mana? Biasanya juga moodnya nggak baik, cuman kalau di BNB yo dia biasanya juga ini kan tiba-tiba langsung ini gitu lah, baik lagi gitu moodnya. Kalau sekarang enggak, kalau ditengok-tengok udah beberapa bulan nih masih kayak gitu-gitulah, malah dia jarang kuliah gitu. Nah malas-malasan gitu. Itulah. Berarti menurut Indah itu bukan karena mood dia ya? Kayaknya bukan sih. Indah ada ngerasa salah ngomong nggak pas yang di hari terakhir yang benar-benar interaksi dekat gitu? Nggak tahu yo, kayak tidak lah kayaknya, soalnya yo terakhir kan juga kami ngantar dia ke rumah juga dia ketawa lah sepanjang jalan tuh, nggak ada salah kayaknya. Berarti nggak tahu ya dari dianya gitu. Dia juga masih belum ada kejelasan gitu. Iya. Oke. Kalau menurut Indah nih, berarti sikap dia kayak gitu bikin Indah tuh merasa bersalah atau udah kayak gimana perasaan Indah? Awalnya ya ngerasa gimana ya, nggak enak rasanya gitu, tiba-tiba diam gitu kan. Kayak takut juga kan, kawan-kawan yang lain tuh juga nanya kemana dia nih gini-gini, soalnya kan dia sering dengan kami kan, jadi orang pasti bakal nanya ke kami kan. Nah ya karena kami nggak tahu ya, orang tuh pasti bakal ngira kami nih karena kami ini kan udah berteman nih sama yang lain misalnya kan. Nah dianya nggak ada kawan gitu, jadi pasti bakal pandangan orang tuh pasti kami nih yang ninggalin dia, tapi ternyata enggak, dia yang ngejauhin diri dewe. Jadi agak risih juga sih. Berarti Indah merasa udah ya udah berarti tidak cocok lagi gitu. Iya. Ada merasa sedih nggak sebenarnya dari dalam hati Indah gitu? Sebenarnya enggak sih. Oh, berarti nggak begitu deket nian ya? Soalnya kalau kami pikir-pikir ya, secara logika, ya setelah dia kami tidak teman lagi dengan dia tuh ternyata ya kami tuh tidak toksik gitu loh, udah setoksik dulu gitu. Nah kayak ngerjain tugas tuh tidak malas-malasan kayak kemarin gitu. Kalau dengan dia tuh kayaknya malas-malasan gitu, sampai nilai turun tuh gitu. Oh, berarti ada dampak buruk sebelumnya gitu ya yang Indah rasain dari perbedaan ini gitu? Iya, ada perbedaan. Berarti sekarang Indah pinginnya lepas aja gitu, ya udah gitu, biarin aja dia gitu, Indah fokus sama diri Indah gitu. Iya gitu.
Oke, eh, berarti Indah yakin nih ya, yang salah itu sebenarnya bukan dari diri Indahnya, karena Indah merasa ya aku udah salah sebenarnya, aku udah tahu juga salah aku di mana, karena dionyo udah ada ngasih respon juga ya sama Indahnya. Iya, dibilang yakin sih udah yakinian, tapi yakin lah. Oke. Yakin. Coba deh ya saya mundurkan lagi. Waktu Indah ngomong sama dia itu, nanya itu di keadaan sedang ramai atau sedang berdua aja? Nggak berdua, cuman ada beberapa orang, tapi orang tuh kayaknya juga nggak terlalu ngehnian kalau kami tuh nanyo ke dia gitu. Atau mungkin itu kan masih ada beberapa orang, mungkin atau dia malu atau nggak mau masalahnya itu tersebar, makanya dia nggak mau kasih tahu permasalahan dia, nyuekin Indah gitu. Tayo tapi emangnya dia orangnya kayak gitu ya. Kalau emang nggak suka sama orang tuh ya dicuekin be gitu. Kayak orangnya emang cuek kayaknya. Oh, itu riset Indah dari sudah 2 semester ini dekat sama dia. Ya. Berarti emang dari diri dianya ya yang belum Indah tahu sebenarnya masalah apa. Iya. Masih ada tanda tanya nggak di hati Indah nih sampai sekarang? Kan berarti udah beberapa minggu ya, nggak sebulan. Oh, beberapa bulan. Iya. Ada nggak masih ada tanda tanya gitu? Kenapa sih sebenarnya dia nih gitu nah? Ada sih, cuman kayak ya kami ngerasa ya udahlah, kalau emang nggak mau temenan juga nggak apa-apa, nggak rugi juga kan. Dan juga kayaknya dia juga yang rugi karena dia tidak pernah masuk kuliah gitu, tidak pernah buat tugas gitu. Yo, dia kan yang rugi karena egois dia, toksik diri dia tuh. Gitu. Kalau menurut Indah nih, dia gituin Indah, ada nggak Indah kepikiran kayaknya dia nih gara-gara ada masalah keluarga deh atau masalah sama pacarnya jadi kebawa sama pertemanan dia? Ya kami ngerasa kayak mungkin ada masalah lain atau keluarganya, tapi kalau dilihat-lihat ya kalau dengan keluarganya kayaknya nggak ada gitu. Tapi yang kalau dengan pacarnya ya nggak tahu. Kalau dengan pacarnya mungkin lah ya, kalau dengan pacarnya, tapi kalau dengan keluarganya kayaknya enggak. Pas masih deket sama Indah nih, dia sering nggak cerita tentang keluarganya atau tentang permasalahan dia yang lain sama pacarnya atau apa gitu yang sering bikin dia tuh nggak mood atau nggak apa tiba-tiba gitu? Kalau yang sering bikin dia nggak mood tuh kalau dari keluarganya nggak ada. Mungkin dari pacarnya sih yang sering dia bikin dia nggak mood gitu. Terus juga dari lingkungan kuliah juga dia sering nggak mood biasanya. Berarti udah beberapa tahu banyak lah ya. Jadi Indah udah meriset nih berarti ya, meriset dan menyimpulkan dari sikap dia. Terus Indah juga udah mencoba untuk tetap bersiraturahmi atau tetap tegur sapa sama dia, tapi dianya tetap kayak gitu. Nah, berarti ada 2 sisi positif sama sisi negatifnya nih ya. Sisi positifnya berarti Indah merasa setelah jauh dari dia Merasa agak lebih baik dikit gitu, lebih gimana ya, lebih rajin untuk ngerjain tugas mungkin, terus agak tepat waktu juga ngerjain tugasnya, dan juga yo ndak sering main keluar malam tuh, yo ndak sering, jadi lebih banyak di rumah gitu kan. Untuk kalau di rumah tuh kan bisa kita ngerjain tugas gitu
lah. Berarti lebih banyak ke dampak positifnya ya, dampak negatifnya berarti untuk sebelumnya kita lihat dari sebelumnya berarti Indah jadi sering main luar, pulang malam berarti ya seringnya. Tapi tidak malam nih ya. Iya ya. Berarti Sering main gitulah. Kayak kuliah main gitu. berarti jarang untuk Kerjain tinggal di tugasnya rumah juga. sistem SKS gitu. Berarti sekarang udah nggak SKS lagi. Kadang sih ada gitu. Tapi seringnya ya enggak lah. Oke, berarti udah tahu nih kan dampak negatif sama dampak positifnya. Berarti lebih condong ke dampak positifnya. Berarti Indah menyimpulkan nggak sih kayak oh berarti aku nggak usah deket sama dia aja atau gimana gitu? Kalau dari pandangan Indah nih, karena udah tahu dampak positif sama negatifnya. Kayaknya sudah masalah kayak gini ya kami udah mau lagi sih deket, kayak berkawannya tuh udah mau gitu. Nah kayak ya udah sekedar sekarang nih gitu, karena ya udah tahu kan sifat aslinya kayak gimana gitu. Kayak gitu. Baik. Oke, berarti itu udah pilihan Indah ya untuk tetap menjaga silaturahmi tapi tetap di batasan itu, karena udah tahu sifatnya tadi, udah tahu ya perilaku dia yang tiba-tiba gitu, terus juga dampak-dampaknya itu tadi. Berarti Indah udah yakin nih sama diri Indah berarti untuk ya udah gitu, kalau kita temenan ya temenan aja sekedarnya dan juga nggak terlalu dekat lagi. Iya kayak dulu tuh enggak lagi. Oke, jadi udah tahu nih ya ujung akhirnya dan dampak-dampaknya tadi. Indah beneran udah yakin sama keputusan Indah? Yakin. Atau masih ada lagi perasaan yang kayak aku masih mau loh untuk temenan sama dia kalau dianya bersikap yang baik lagi gitu, atau kayak biasa kayak kemarin lagi gitu? Ada? Enggak sih. Berarti udah bulat banget putusannya tuh udah di situ aja gitu berarti ya. Iya udah. Karena kalau udah ada masalah kayak gitu kayaknya udah enak lagi enggak sih kawanan kayak gitu, temenan dengan orang kayak gitu. Karena kita udah tahu kan sifat aslinya. Jadi pasti bakal kepikiran gitu, karena kameranya agak pendendam juga sih. Sebenarnya agak nggak baik ya untuk pendendam, tapi ya kalau itu udah menjadi keputusan akhir, keputusan yang bulat, udah Indah pertimbangkan dari yang udah kita bahas tadi kan, udah ada beberapa gitu, udah yakin ya udah itu hak Indah, karena kita tidak bisa memaksakan dia juga untuk tetap jadi teman kita atau bersikap yang seperti biasa-biasanya juga ya kan. Jadi kita cuman bisa mengontrol diri kita di sini untuk berteman dan memilih teman lagi dan mengontrol emosi kita. Nah, udah yakin tadi nih ya? Udah plong rasanya? Udah lega rasanya? Udah. Yakin? Yakin. Oke, udah selesai nih sesi konseling kita. Tadi kan udah dapat juga jawabannya, keputusan akhirnya dari Indah. Nah, untuk berikutnya nih, apakah Indah masih mau untuk datang lagi konseling nih untuk pertemuan berikutnya, karena masih ada yang mengganjal gitu di diri Indah tapi masih belum bisa diungkapin sekarang, atau udah puas gitu? Kayaknya udah sih, udah cukup, udah plong lah, udah gak ada lagi yang mau diomongin. Berarti udah pada sesi hari ini aja berarti ya, udah selesai masalah kita ya. Iya. Oke, baik, udah siap nih berarti masalah kita. Iya. Perasaan Indah gimana? Lebih tenang, Mm-mm. lebih damai juga sih, kayak
udah lega lah karena udah ceritain kan masalah, udah ketemu juga solusinya gitu. Oke, alhamdulillah udah dapat ya, udah tenang rasanya. Nah, udah selesai nih proses konseling kita. Sebelumnya juga saya jadi berterima kasih kepada Indah karena Indah udah berani untuk cerita kepada saya pada hari ini tentang masalah Indah yang mengganggu pikiran Indah itu. Nah, untuk berikutnya apabila Indah masih kayak tiba-tiba nih merasa aduh rasanya masih ngeganjel gitu di hati aku gitu. Nah, Indah bisa datangi lagi saya, bisa kontak saya lagi, kita bisa melakukan konseling lagi. Kita akhiri ya konseling kita pada hari ini. Terima kasih kepada Indah. Nanti hati-hati pulangnya, jangan ngebut-ngebut ya. Kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Silahkan saya antar. Mau langsung pulang? 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go. 저 건물을 찾으러